Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan sesi yang tadi, kita akan bincang-bincang bersama sahabat Muhammad Rifai, MPDI, Ya. sebagai Ketua PC GP Ansor Kabupaten Lanjut. Nganjuk, masa bakti 2020 sampai 2024. 2020 hingga 2024. Sahabat Rifai, untuk sebagai pemanasan dulu bisa dijelaskan syarat apa saja jika kita ingin masuk atau bergabung menjadi anggota Ansor. Oke. Yang pertama, bahwa Ansor ini adalah kalangan pemuda. Gerakan pemuda. Gerakan pemuda Berarti harus pemuda dulu. harus pemuda. Yang sudah manula 40 tahun ke atas, 45 Ya. itu ya nanti langsung ke NU. Pemuda ini berarti cowok ya? Cowok. Ya. Di Ansor itu yang jelas yang pertama adalah siap untuk menjaga tegaknya NKRI, setiap ada Pancasila, dan juga siap untuk bergabung dengan kami melalui jenjang pengkaderan yang ada. Jadi kita ada Ansor, kita punya semi otonom, ada Rijalul Ansor, kemudian juga ada Banser. Itu pun juga masing-masing memiliki jenjang untuk masuk sendiri. Kalau di Ansor ini namanya PKD, pelatihan kepemimpinan dasar, Pelatihan kepemimpinan dasar. untuk masuk ke Ansor. Baru kemudian bisa memilih apakah dia nanti konsen di Ansornya atau nanti bisa ke Rijalul Ansor. Jadi dia nanti ikut yang namanya Dirusah Ula sebagai pintu gerbang masuk kepada Rijal Ansor, atau dia ikut di Latsar. Jadi kan latihan untuk masuk di Banser. Di tiga itu. Mantap ya. Jadi yang pertama tadi, jika ingin masuk Ansor, pertama adalah pemuda. Ya, pemuda. Karena gerakan pemuda Ya. Dan harus bergerak. Ya harus bergerak. Tidak boleh diam. Diam, ya nggak boleh. Namanya aja gerakan ya, gerakan ya. pemuda. Yang pertama harus siap 24 jam kapan saja untuk menjaga tegaknya NKRI. Iya. Menjaga Pancasila. Menjaga ulama. Ulama ya. Iya. Menjaga ulama. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. An-Nahdiyah. Ya. Ya. Ansor itu juga punya filosofi. Kalau diartikan ya. Iya. Di A. Ansor, A ini adalah al-iman. A. Al-Iman. Ya, A al-iman. Kemudian N-nya adalah an-niat. An-niyat. Niat untuk mencari ridho Allah. Siap. Kemudian S sobrun atau sobar. Sobar. Nggih. Kemudian yang A al-amanah. Bukan Al-amanah. O, A. Kita pakai A, amanah. Dan terakhir R Rahman, penyayang atau penolong. Sehingga Ansor itu. Yang pertama Al-Iman, berarti harus punya Keimanan kepada Allah. Iya. yakin, mantap ya. Yakin, mantap. Apapun keadaannya harus Iya, yakin dan harus mantap. Ya, karena memang ciri pemuda itu harus punya kemantapan ya. Iya, harus tegas. Harus tegas. Iya. Yakin itu ya. Yakin. Yang kedua adalah an-niyat. An-niat untuk mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah ya. Segala sesuatu harus disertai dengan Niat. niat. Ya, terutama untuk menjalankan program-program kerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga tadi adalah As-sabrun atau as-sobrun. sobar. Sobar dalam Bertindak, dalam berperilaku, ya, dan dalam kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang Ansor ini atau Ansor tadi itu memang banyak ujian-ujian gitu ya. Karena harus sobar. Iya, iya. Terutama menghadapi Karena tantangan. anggota kita kan bermacam-macam. Anggota kita itu istilahnya apa ya? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ketika dia itu tamat dari SMA, tamat dari aliyah, kan usia-usia antara dia nanti akan kuliah, antara dia bekerja. Jadi anggota kita itu banyak yang di tengah-tengah. Jadi kadang kita itu ikut dekat pengkaderan, setelah itu dia kuliah. Nah, akhirnya kan ada kita juga mandek di situ lagi. Siap. Ada lagi yang sudah menikah. Yang menikah, ada yang tetap konsen di Ansor, Banser, ada yang sudah berumah tangga sehingga mungkin juga akhirnya harus konsen pada keluarga. Nah, sehingga kondisinya di tengah-tengah. Sehingga ini juga perlu betul-betul niat bahwa dia yang berkhidmah di
NU utamanya. Kalau nggak ada niat mungkin juga akan sulit untuk ikut di Ansor Banser karena memang kita itu tadi 24 jam. Banyak anggota kita yang mungkin ketika ada bencana itu ya kita punya yang namanya bagana itu kadang sampai seminggu nggak pulang. Jadi meninggalkan keluarga demi tugas. Tapi juga ada yang masih legan, yang masih single itu yang sudah lost doll itu teman-teman itu ya. Iya, siap. Yang keempat tadi apa? Al-amanah. Berarti harus bisa dipercaya. Iya. Karena programnya demi kemaslahatan umat juga, ya. Kalau tidak bisa dipercaya ya tidak untuk kemaslahatan umat, ya, betul. Untuk kemaslahatan pribadi. Iya, betul. Berarti harus al-amanah. Iya. Yang terakhir adalah Rahman. Ya, penolong atau penyayang. Sehingga Ansor kan penolong. Ansor itu penolong. Iya. Betul. Maka sifat utamanya adalah penyayang. Menolong. Ya, mantap. Jadi itu adalah akronim ya. Filosofi. Filosofi. Atau mungkin juga utak-atik mantuk. Dari Ansor. Mantuk. Iya. Mantap. Oke. Terima kasih sahabat. Bisa dilanjutkan tentang program kerja. Tadi kita sudah membahas di sesi awal program kerja pra Ramadan. Sekarang program kerja di masa Ramadan 1443 Hijriah. Terima kasih. Di Ramadan ini kita punya divisi atau Rijalul Ansor yang utamanya itu para Gus itu kan yang membidangi bidang dakwah. Alhamdulillah Ketua RA Nganjuk yaitu Gus Nasih Bastomi di Pondok Mojosari itu sangat support sekali kepada anggota-anggotanya sehingga yang dicetuskan kemarin rapat dari PCRA diantaranya yang pertama para Gus itu yang ngaji nggih karena Gus kan juga ngajinya itu yang utama. Ngaji itu di live kan. Jadi dikirimkan kepada tim PC Ansor untuk kita sebarkan lewat dunia maya. Mantap, yang ngaji itu. Jadi ngaji di masa Ramadan, ngaji kitab kuning ya. Yang kitab kuning secara digital. Karena memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi kalau ngaji digital itu segmennya itu lebih luas. Selain yang ada di forum itu juga bisa dinikmati atau disaksikan oleh kalangan luas. Tadi yang ngaji siapa? Yang ngaji tadi? Yang ngaji Gus. Dari Gus, ada Gus Nasih, kemudian Gus Sofi, dan juga Gus-Gus yang lain yang ada di Gus Nasih ini waktunya kapan? Live-nya itu? Gus Nasih itu ada di habis ngasar. Habis ngasar ya? Habis asar sampai menjelang berbuka. Buka puasa ya. Dan nanti ada video kultum menjelang berbuka yang kita broadcast atau kita kirimkan ke grup itu. Begitu ya. Dan itu berganti-ganti. Kultumnya atau satu orang atau banyak? Berganti-ganti. Yang bertanggung jawab adalah Gus Sofi. Gus Sofi itu sekretarisnya PCRA Nganjuk. Oke, mantap. Kemudian selain ngaji yang digawangi oleh sahabat-sahabat Rijalul Ansor, selain itu kegiatannya apa saja? Kita ada tadarus baik online ataupun juga offline yang ada di PAC. Ini ada beberapa yang sudah lapor ke kita atau jalankan. Di antaranya itu di PAC Prambon di markasnya Banser Prambon di MBC. Kemudian ada di Nganjuk Kota. Itu juga di markasnya ada tadarus anggota bergantian membaca itu. Mantap. Jadi setelah sholat tarawih mengadakan ngaji bersama-sama gitu ya. Tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an. Yang pertama tadi yang sudah di PAC Prambon, markasnya Banser. Ya, di kantor MBC, kantor markas gitu. Sama di PAC Nganjuk Kota. Markas Nganjuk Kota. Mantap. Kemudian selain tadarus apalagi kegiatannya? Ini selain ngaji tadarus juga ini kita planning untuk pembagian takjil di masing-masing PAC. Nanti kita kolaborasi dengan Banom yang lain, mungkin dengan Ibnu PNO, Fatayat Muslimah dan juga Lajisnu di masing-masing PAC. Dan alhamdulillah bulan ini adalah bulan harlahnya Ansor nanti. Bulan harlahnya Ansor ya. Yang keberapa? Ke-88. Karena Ansor itu lahir 24 April 1934.
1934. Sedangkan April. NU berapa? NU 1926. 1926. Ya. Luar biasa ya. Yeah. Jadi sudah tua ya. Sudah Umurnya tua. ya 88 tahun. Kalau usia manusia 88 itu kan tua. Iya, sudah tua itu. Sudah tua. Tapi dengan semakin tua artinya semakin dewasa gitu ya. Iya, semakin dewasa mensikapi berbagai macam persoalan yang ada. Karena kan masalah itu kan juga munculnya kan tidak sama dulu dengan sekarang, sesuai dengan dinamika yang ada di masyarakat sekarang ini. Mantap, ya. Nanti hari kita tanggal 24 April, insya Allah kita planning nanti ada acara sahur bersama dengan PAC, PC, dan juga kita nanti mengundang mungkin tokoh-tokoh yang ada di sekitar Nganjuk. Untuk kita bahas dulu untuk pembagian takjil ini selama bulan suci Ramadan atau di hari tertentu? Di Ramadan ini. Selama bulan Ramadan ya. Ya. Nah, tapi tetap dengan bekerja sama dengan banom yang lain. Ya. Karena memang saatnya sekarang ini kita harus bekerja sama. Jadi ada Banom GP Ansor bekerja sama dengan Banom apa tadi? Fatayat, Muslimat, PBNU untuk dan memberikan juga takjil. Iya. Ya. Terus berikutnya tadi ada kegiatan apa? Harlah tadi ya. Iya. Bentuk kegiatannya apa kalau harlah? Ini kemarin kita rencanakan akan ada mungkin sholawat nanti. Sholawat mungkin plus istilahnya nanti sahur bersama. Iya. Di malam keberapa? Kita rencanakan di tanggal 24 itu. Oh gitu. 24 April pas malam harlah itu. Pas malam harlah ya. Untuk lokasinya di mana? Nanti insya Allah di kantor PC Jali ya. Jali ya. Oke. Itu kegiatan harlah ya. Harlah GP Ansor. Ini nanti berikutnya bersambung. Insya Allah nanti di bulan Syawal atau setelah Syawal, setelah Hari Raya, iya. Kita akan adakan pasar UMKM. Pasar UMKM. Istilahnya pasar rakyat 10 hari insya Allah nanti. Mantap. Lokasinya di mana? Di Gor Begadung. Ya. Oh ya, ramai di situ ya. Kita sudah program beberapa waktu yang lalu, cuman karena terkendala perizinan ini sehingga kemarin kita sudah audiensi dengan Kapolres, minta izin untuk adakan itu, disilahkan dan jelas tetap dengan memakai prokes yang penyelenggaranya PC GP Ansor ya. 10 hari nanti. 10 hari dengan 100 tenda insyaallah. Oh, luar biasa. Banyak sekali ya, 100 tenda ya. Ya. Hiburannya apa, sahabat? Hiburan nanti menyesuaikan dengan yang kita planning. Nanti bisa kita isi dengan sholawat, kemudian kita isi dengan gabung dengan les bumi, kemudian juga mungkin juga band musik religi nanti akan kita tampilkan. Artinya tidak mengecewakan untuk masyarakat Nganjuk. Tidak. Silakan nanti datang berduyun-duyun ke lokasi pasar UMKM yang dilaksanakan oleh PC GP Ansor Nganjuk dalam rangka harlah setelah Ramadan. Ya. Tapi kalau Ramadan dituntaskan dulu programnya masih ada lagi nggak tadi? Selain dulu. Buka bersama, sahur bersama ya? Sahur bersama. Oke. Jadi kegiatan sahur bersama itu dalam rangka harlah hari lahirnya GP Ansor yang ke-88. Baru nanti kegiatan disambung dengan pasar rakyat atau UMKM tadi ya. Mantap, luar biasa. Oke sahabat, terima kasih kita bisa bincang-bincang. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini membawa manfaat untuk semuanya yang ada di dunia maya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.